Baik, Bapak selamat pagi nih. Bisa dijelaskan sedikit ini Lembata ini kan memiliki ketergantungan fiskal terhadap APBN yang cukup tinggi nih. Sebagai tokoh Lembata yang sekarang ber-DPR mewakili daerah Papua. Kira-kira Bapak melihat seperti apa nih Lembata? Ya, dalam kurun waktu 24 tahun, ini waktu yang cukup panjang. Tapi dari pemimpin daerah tidak membuat lompatan atau berinovasi bagaimana lembaga ini dibangun. Secara keseluruhan saya lihat dari situ. Hingga pembangunan yang berjalan selama ini memang ada beberapa faktor. Pertama, soal kesungguhan pemerintah daerah memanfaatkan sumber daya yang ada supaya itu bisa membuahkan hasil, bisa mendapatkan PAD yang cukup supaya makin hari kita makin mandiri. Itu satu faktor. Faktor yang kedua, memang investasi yang masuk di sini juga minim. Padahal kita tahu kita punya sumber daya alam yang ya tidak luar biasa, tetapi cukup kalau kita mau kelola dengan baik, maka lembaga ini bisa lebih mandiri. Saya lihatnya dari potensi daerah kita. Kalau kita bandingkan tahun 60-an, itu lembaga ini hanya hidup dengan katakan kopra, kemiri, asam misalnya. Itu komoditi yang memang dihasilkan dari sini, yang dikirim keluar kemudian bisa menambah PAD untuk Kabupaten Induk, Flores Timur. Nah, perjalanan panjang sampai dengan otonomi terjadi, itu kita berharap ini supaya bisa ada lompatan yang lebih besar, sehingga potensi yang ada itu bisa dikelola. Sebut saja misalnya sektor kelautan. Kita ini satu pulau, Lembata satu pulau sendiri dan dikelilingi laut. Kenapa potensi ini kita tidak garap, kita tidak maksimalkan? Itu satu hal yang memang saya lihat Pemda sendiri belum maksimal di sini. Itu yang kita masih lihat, masih ada kepinjangan-kepinjangan yang mau tidak mau ini harus dikritisi. Nah, kita akan masuk pada pemilu. Beberapa bulan lagi kita akan masuk pada pemilu. Saya tentu berharap sekali bahwa masyarakat juga dengan pengalaman tahun-tahun sebelumnya mestinya melihat bahwa kita memilih politisi, kita memilih kepala daerah. Ini pengalaman-pengalaman dulu ini tidak bisa dilupakan. Daerah kita ini tidak bisa dibangun kalau ternyata bahwa ada calon-calon yang masih menggunakan transaksi, yang kemudian dengan transaksi itu si calon setelah jadi dia tidak akan kembali membangun daerah. Begitu. Itu yang kita lihat. Sesungguhnya saling melengkapi antara eksekutif dan legislatif. Kalau kita menghitung dari pileg misalnya, pemilihan legislatif. Legislatif ini semua tingkatan ikut mempengaruhi pertumbuhan daerah sini. Kita tidak bisa asal memilih anggota yang karena keluarga tapi dia tidak punya kemauan atau kemampuan untuk memimpin. Ini juga akan mempengaruhi daerah ini dibangun atau tidak. Nah, kita butuh kesungguhan itu masyarakat supaya tidak terpengaruh dengan pemilu nanti itu dikotori dengan bagi-bagi amplop misalnya. Nah, tapi kita memilih orang yang betul-betul cerdas, mau mengabdikan dirinya untuk kepentingan orang banyak. Itu di legislatif. Karena apapun yang kita butuhkan adalah dengan pengalaman yang ada, seluruh keputusan untuk pembangunan, pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah atau belanja negara, semua diputuskan di lembaga politik, di DPR. Karena itu kalau orang yang tidak berpotensi kemudian kita dorong dan jadi, dia juga menggunakan transaksi tadi, maka ini akan buyar semuanya. Harapan kita untuk daerah itu dibangun, ternyata setelah jadi dia lupa bahwa dia ada tanggung jawab membangun daerah sesuai dengan sumpah janjinya. Dia lupa itu. Karena itu dia merasa bahwa sudah selesai. Dia sudah bayar, dia sudah transaksi dengan masyarakat, dianggap sudah selesai tugasnya.
Padahal kalau mau dilihat, semestinya seluruh anggota dewan, mulai dari kabupaten, kota, provinsi maupun pusat, itu terikat dengan sumpah janji yang isinya sama. Satu alinea menyebutkan bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang saya wakili. Kalimat pendek ini selalu berada di dada setiap insan politisi, yang kemudian dia bisa terjemahkan sendiri. Masa tugas di reses misalnya, dia wajib turun ke lapangan karena itu memang dibiayai oleh negara. Kalau dia tidak turun, artinya uangnya dia terima tapi dia tidak tunaikan tugasnya. Itu juga menyalahi sumpah janjinya sendiri. Apa kita mau memilih wakil seperti itu? Nah, karena itu pendidikan politik terus harus diberikan kepada politisi-politisi yang ada. Seleksi partai politik, iya, tetapi juga sekali lagi masyarakat juga harus cerdas melihat itu. Memang kalau mau lihat sebelumnya ini memang ada hal yang menarik sebetulnya. Ada penyelenggara, ada politisi, dan saling mengawasi di situ. Ya, ada KPU sebagai penyelenggara, ada Bawaslu yang ikut mengawasi. Tapi ini juga karena mungkin kekurangan tenaga, kecolongan itu kira-kira. Nah, kita menghargai itu, tapi pemerintah juga kami di pusat juga selalu melihat apa sebetulnya yang kurang, yang harus kita lengkapi dari waktu ke waktu. Dan karena itu Bawaslu diperkuat perannya, KPU juga ditingkatkan kinerjanya sehingga mudah-mudahan pemilu nanti bisa bersih dan kita memilih politisi atau wakil kita yang betul-betul mau menunaikan tugasnya sehingga daerah sekitar wilayah daerah pemilihannya itu mestinya bisa dibangun, karena tanpa usul, tanpa ada aspirasi atau tanpa ada pokirnya dari anggota dewan ini untuk dibahas bersama dengan eksekutif, ini tidak akan terjadi. Nah, kalau kita lihat anggota yang pasif itu dia hanya menerima apa usulan dari pemerintah, itu dianggap sudah selesai. Padahal sebenarnya tugas dia mana yang penting yang harus dibiayai untuk dibangun. Nah, itu tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif. Perlu ada pencerahan untuk itu. Dan lebih daripada itu kita memilih pemimpin kita, kepala daerah, bupati, wali kota, lalu gubernur, kemudian presiden. Sudah diatur sekarang bahwa pemilu nanti itu serentak juga dengan presiden yang kita pilih. Jadi DPR semua tingkatan termasuk DPD dan juga presiden. Semua pemimpin ini juga wajib untuk kita sama-sama berpartisipasi. Sebagai warga negara, kalau kita tidak menggunakan hak suara kita, itu sebuah kerugian besar. Kita tidak bisa memprotes apa-apa karena memang kita tidak memberikan hak suara. Itu satu soal. Nah, untuk nanti menghadapi kepala daerah, tentu ini juga menjadi tugas seluruh masyarakat. Pengalaman kita juga jelas, kepala daerah mana yang amanah, mana yang tidak, mana yang bisa membangun secara merata. Setelah jadi dia mesti tidak membedakan. Ini yang pilih saya, ini yang tidak boleh itu. Dia sebagai bapaknya rakyat, dia sebagai pemimpin lembaga, mestinya dia juga betul-betul tunaikan tugasnya untuk membangun seluruh lembaga ini dengan merata. Saya kira belum ada kesungguhan hati dari pemimpin daerah yang melaksanakan tugas semacam itu. Tapi saya mau mengingatkan bahwa momentum otonomi daerah ini sebagai penggerak, sebagai tokoh yang mengawali proses otonomi daerah ini, saya wajib mengingatkan kepada putra-putri lembata yang punya minat untuk menjadi pemimpin. Ya, jadilah pemimpin yang amanah, jadilah pemimpin yang betul-betul mengabdikan dirinya untuk masyarakat, dan mungkin bisa dinomorduakan kepentingan pribadi. Karena kita tahu lembata ini bukan sumber uang seperti daerah lain. Karena itu harus orang yang betul-betul berinovasi, mencari cara untuk daerah ini bisa dibangun. Soal pemilihan DPR, saya terlewat tadi soal DPR provinsi dan juga pusat. Sebetulnya dengan minimnya anggaran belanja kita di daerah, ini kita bisa manfaatkan juga anggaran belanja provinsi dan juga pusat.
sebagaimana kita tahu sekarang memang seluruh program untuk bantuan ke daerah ini lebih banyak dari pusat ke daerah. Tapi memang dalam proses politik dan memanfaatkan anggaran yang ada untuk pembangunan, memang kita masih bersama-sama melihat bahwa kalau kita di Lembata ini punya wakil yang betul-betul kita proteksi, apapun partainya, tapi dia orang Lembata yang memang kita bisa dorong dan jadi, lalu kemudian dia bisa kembali membangun bawah tanah. Karena seluruh program di pusat itu akan bisa diambil, difasilitasi sebagai aspirasi untuk bisa membangun daerah ini. Kita belum fokus ke situ. Mungkin Pak bisa gambarkan sedikit terkait pemimpin Lembata ke depan seperti apa untuk meminimalisir ketergantungan fiskal. Jadi Bupati Lembata ke depan kira-kira seperti apa? Saya belum melihat figur yang kira-kira tepat untuk memimpin Lembata. Dari pengalaman kita periode sebelumnya, selama ini kita lihat juga yang kita berpikir orang itu akan bisa berinovasi untuk membangun Lembata ini lebih maksimal, juga ternyata tidak. Mulai pertama pejabat yang ditunjuk Pak Peter Keram, lalu masuk pada Ade Duli Manuk definitif. Ini kita harapkan dengan pengalamannya sebagai camat di Lembata, kemudian dia posisinya terakhir berada di lembaga DPR kabupaten waktu itu sebagai pemimpin di DPR. Saya kira di saat itu kita sudah memilih yang tepat untuk bisa membangun daerah ini lebih efektif. Ternyata juga terseok-seok. Masih banyak sekali kekurangan yang akhirnya dia juga setelah 2 periode meninggalkan beban tanggung jawab kepada periode berikutnya yang memang dia tidak bisa selesaikan. Seperti itu. Pengalaman ini terus sampai dengan terakhir sekarang. Kalau kita lihat ke depan di pemilu atau pilkada nanti di 2024 ini, Lembata seluruh masyarakat mestinya melihat secara baik figur yang bisa kita andalkan untuk membangun Lembata ke depan. Tanpa konsep ini tidak akan jalan. Konsep itu harus berakar dari aspirasi masyarakat. Aspirasi dari semua perangkat yang ada di bawah sampai ke desa-desa. Aspirasi juga harus diakomodir dari luar, dari para perantau Lembata. Yang sejak awal saya minta supaya harus ada partisipasi dari masyarakat Lembata yang merantau di luar. Itu orang-orang hebat yang berhasil di sana. Kita boleh undang mereka pada saat otonomi, lalu kemudian mereka bisa menyumbangkan pikirannya, atau mungkin dengan sesuatu yang mungkin lebih dari itu. Tapi paling tidak pikiran-pikiran itu juga diakomodir menjadi sebuah konsep besar untuk membangun daerah ini. Tanpa itu kita akan jalan terseok-seok seperti sekarang. Nah, karena itu pemimpin yang akan datang semua kembali kepada masyarakat, melihat siapa kira-kira figur yang bukan hanya karena diiming-iming amplop, bukan hanya karena dia dikenal, tapi harus mempunyai kinerja yang terukur untuk membangun Lembata. Tanpa inovasi, tanpa konsep, mohon maaf, saya tidak melihat Lembata ini akan jadi lebih baik. Ada pesan apa untuk masyarakat Lembata? Secara khusus untuk Lembata, kita melihat bahwa aturan-aturan perangkat hukum yang dibuat dalam rangka memilih pemimpin kita, mulai dari desa, kemudian para bupati, gubernur maupun presiden, ini kan sebetulnya menjadi pelajaran kita yang sekian lama kita gumuli. Semua boleh buka pikiran dan melihat itu, dan saya tentu berharap seluruh masyarakat pertama harus bisa menggunakan hak pilihnya. Sebagai warga negara yang baik, hak pilih itu penting untuk nanti bisa menentukan pemimpin ke masa depan. Karena yang kita pilih, yang menjadi suara terbanyak itu demokrasi kita, yang suara terbanyak pasti dia yang. Nah, karena itu masyarakat secara keseluruhan harus melihat ini sebagai bagian penting yang menentukan pembangunan 5 tahun ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, siapapun yang bermain-main dengan cara kotor, yang mencederai demokrasi,
dengan membagi-bagi amplop. Ini merusak sebetulnya. Dan ini Lembata tidak boleh terjadi. Sebisa mungkin kita hindari itu, sehingga pemimpin ke depan dia boleh melihat bahwa oh ternyata saya memang dipilih murni, saya tidak punya transaksi apa-apa. Dan karena itu beban berat yang dihadapi adalah bagaimana membangun Lembata secara keseluruhan. Bukan sekedar memenuhi harapan tim sukses, bukan sekedar mendatangi atau membangun daerah-daerah yang menjadi sentra suara, tapi secara keseluruhan dia harus bisa membangun itu secara merata. Itu harapan saya, dan mudah-mudahan dalam periode berikut ini kita mendapatkan pemimpin yang amanah.